Dengarkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dosen pengampun Ibu Mariani dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami sekedar eh, menjalankan tugas untuk soal ujian akhir semester pengantar ekonomi yang mana di sini diberi tugas oleh Ibu Mariani untuk mempresentasikan seputar materi pengantar ekonomi. Sudah, kami mulai. Yang pertama adalah teori produksi dan biaya produksi. Teori produksi secara umum, istilah produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi dikomoditi lainnya. Perusahaan mencari keuntungan dengan cara memproduksi dan menjual berbagai komoditi, bahan baku dan jasa-jasa yang digunakan dalam proses produksi disebut input dan produk yang dihasilkan disebut output. Salah satu cara untuk melihat proses itu adalah dengan melihat input yang dikombinasikan untuk menghasilkan output. Cara lain yang setara adalah pengorbanan atas faktor-faktor input untuk memperoleh output. Setiap tahapan kegiatan produksi itu dikerjakan oleh individu atau kelompok. Individu atau kelompok yang satu membeli hasil olahan individu atau kelompok lain, kemudian mengolahannya sampai produk final terselesaikan. Semua rangkaian kegiatan itu memerlukan koordinasi. Oleh karena itu, perusahaan sebagai sebuah kesatuan yang terorganisir merupakan pihak yang paling mampu mengerjakan produksi yang integratif. Lanjut, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses manufaktur atau pengolahan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produk di sini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Jenis-jenis biaya produksi yang pertama adalah biaya tetap fixed cost, biaya variable cost, biaya rata-rata upfront cost, biaya marginal, biaya total. 2. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri dalam kurung keseluruhan permintaan dan penawaran. 3. Pasar monopoli hanya dikuasai oleh satu perusahaan atau satu penjual. Namun di pasar oligopoli ada dua atau lebih perusahaan yang menguasai pasar. Tidak ada pesaing yang dapat masuk di pasar monopoli. Keempat, pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Pengukuran pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional PI adalah penghitung dari jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan, namun harus dikurangi laba ditahan, asuransi dan jaminan sosial dan ditambah pembayaran transfer. 5. Keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional suatu keadaan di mana keinginan masyarakat untuk melakukan perbelanjaan yang digambarkan oleh pengeluaran atau permintaan data adalah sama dengan penawaran agregat, yaitu keinginan para pengusaha untuk memproduksi
barang, dan jasa. 6. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah perdagangan di masyarakat. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif. 2. Kebijakan moneter kontraktif. 7. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam ukuran waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Inflasi adalah dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah sumber yang kami presentasikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.